Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aini Dwi Sofia dari kelas AK702 akan mempresentasikan mengenai pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya. Yang pertama adalah pengertian pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan adalah proses untuk menilai seberapa baik suatu perusahaan menggunakan sumber daya keuangan yang dimilikinya untuk menghasilkan laba, meningkatkan nilai perusahaan, dan mencapai tujuan organisasi. Nah, tujuan pengukuran kinerja keuangan yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan, menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang kedua, menilai efisiensi penggunaan aset untuk mengetahui apakah aset itu digunakan secara optimal. Yang ketiga, menilai kemampuan membayar kewajiban. Yang keempat, sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kelima, mengukur keberhasilan manajemen. Apakah manajemen berhasil mencapai target atau tidak. Selanjutnya, terdapat sumber data pengukuran kinerja manajemen. Yang menjadi sumber datanya adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu terdapat beberapa metode dalam pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, pengukuran berbasis pasar, pengukuran kinerja menggunakan ROI, dan pengukuran kinerja dengan residual income. Selanjutnya adalah penciptaan nilai. Menurut Michelle Porter, penciptaan nilai adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan melalui aktivitas perusahaan sehingga perusahaan itu memperoleh keuntungan. Perusahaan dapat menciptakan nilai melalui produksi, pemasaran, distribusi, dan juga pelayanan. Nah, tujuan dilakukannya penciptaan nilai yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Yang kedua untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menjamin kelangsungan perusahaan. Selanjutnya adalah alat ukur penciptaan nilai. Yang pertama ada economic value added. Rumusnya adalah laba bersih dikurangi dengan biaya modal. Jika bernilai positif, maka perusahaan berhasil menciptakan nilai. Jika bernilai negatif, maka perusahaan gagal menciptakan nilai. Selanjutnya, yang kedua ada market value added. Rumusnya adalah nilai pasar dikurangi modal yang diinvestasikan. Jika bernilai positif, maka perusahaan berhasil menciptakan nilai. Jika bernilai negatif, maka perusahaan gagal menciptakan nilai. Selanjutnya ada ROI, Return of Investment. Rumusnya adalah laba dibagi dengan investasi. Nah, tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas investasi. Selanjutnya ada kinerja tindakan pasar. Nah, menurut Eugene Fam sama kinerja tindakan pasar adalah penilaian kinerja perusahaan berdasarkan respon pasar, khususnya harga saham dan return saham. Nah, tujuan kinerja tindakan pasar yaitu yang pertama adalah menilai nilai perusahaan. Yang kedua, mengukur kepercayaan investor. Yang ketiga, menilai kinerja manajemen. Selanjutnya, pengukuran akuntansi kinerja. Menurut Anthony Atkinson, pengukuran akuntansi kinerja adalah penggunaan informasi akuntansi, khususnya laba dan rasio keuangan, untuk menilai kinerja manajer dan unit organisasi. Kinerja itu dapat diukur menggunakan laporan laba rugi, neraca, dan rasio keuangan.
Tujuan dari pengukuran akuntansi kinerja yaitu yang pertama untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, mengontrol kegiatan perusahaan. Yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang keempat, sebagai dasar pemberian penghargaan. Lalu yang selanjutnya ada investasi dan operasi miopia. Menurut Anthony Atkinson dalam buku Manajemen Accounting, miopia adalah perilaku manajer yang terlalu fokus pada kinerja jangka pendek dan mengabaikan kepentingan jangka panjang. Menurut Gerald Zimmerman, investasi miopia itu terjadi ketika manajer tidak melakukan investasi yang sebenarnya menguntungkan karena khawatir akan menurunkan laba saat ini. Nah, penyebab dari investasi miopia adalah yang pertama, fokus pada laba jangka pendek, sistem bonus, penilaian kinerja menggunakan laba, dan tekanan dari manajemen atas. Selanjutnya ada dampak investment miopia, yaitu yang pertama menghambat pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, menurunkan daya saing. Yang ketiga, menurunkan keuntungan jangka panjang. Yang keempat, menurunkan nilai perusahaan. Selanjutnya, ukuran kinerja menggunakan ROI. Nah, Return of Investment adalah ukuran kinerja yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari investasi yang digunakan. Nah, tujuan penggunaan ROI yaitu untuk mengukur efisiensi penggunaan investasi. Lalu yang kedua menilai kinerja manajer. Yang ketiga membandingkan kinerja antar perusahaan. Yang keempat membantu pengambilan keputusan investasi. Fungsi dari ROI dalam pengukuran kinerja yaitu untuk evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, dan perencanaan. Selanjutnya, pengukuran laba residual sebagai solusi yang tepat untuk masalah pengukuran ROI. Nah, laba residual adalah laba operasi yang tersisa setelah dikurangi biaya modal atas investasi yang digunakan. Rumus laba residual sama dengan laba operasi dikurangi investasi dikali biaya modal. Lalu tujuan penggunaan laba residual yaitu untuk mengukur kinerja secara lebih akurat, mengatasi kelemahan ROI, menilai kontribusi unit perusahaan, membantu pengambilan keputusan investasi. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.